Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Learning Teknokrat. Berjumpa lagi dengan saya, Jafar Fahru Rozi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah umum bahasa Indonesia, yaitu menulis paragraf. Materi ini tentu sudah teman-teman peroleh saat sekolah dulu, baik pada jenjang SMP maupun SMA. Ya, secara teoritis materi ini tentu mudah ya untuk dipelajari, bahkan dapat dihafal di luar kepala. Tetapi ketika kita melaksanakan praktik menulis, kita kerap kali masih melakukan kesalahan-kesalahan mendasar. Misalnya, dalam paragraf yang kita tulis, ternyata kita tidak berhasil menghadirkan gagasan yang jelas. Bisa jadi hal ini karena ada kesalahan secara struktur dalam paragraf. Oleh karena itu, marilah kita segarkan kembali ingatan kita dengan menyimak video ini secara saksama. Oleh karena itu, marilah kita segarkan kembali ingatan kita dengan menyimak video ini secara saksama. Sebelum mendalami materi, mari kita pahami tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan ide, menyusun struktur tulisan yang baik, serta meningkatkan keterampilan berbahasa tulis dalam bentuk paragraf. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun kalimat-kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan ide atau pikiran yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca dalam bentuk paragraf. Apabila kita membaca sebuah tulisan atau karangan, kita melihat ada bagian tulisan yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang terlihat menjorok itu yang biasa disebut dengan paragraf. Batas-batas paragraf ditandai indensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Lalu apa yang disebut dengan paragraf? Paragraf itu secara struktur harus memiliki gagasan utama atau ide pokok yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya ada kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang yang menjelaskan atau mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok yang ditulis di awal kalimat, misalnya seperti itu. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan penulis. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf itu adalah kalimat topik ya. Jadi ada kalimat topik ya. Kemudian kalimat-kalimat lainnya yaitu kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Jadi paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan secara utuh. Gagasan itu biasanya berupa ide pokok dan ide pokok tersebut biasanya diwujudkan dalam kalimat utama. Itu pengertian sederhana dari paragraf. Lalu ciri-ciri paragraf. Secara umum paragraf yang efektif itu mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. 3. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Ini juga kembali lebih kepada strukturnya seperti itu. Lalu, apa fungsi dari paragraf? Paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan yang tertulis. Ya, jadi kita memiliki ide, ya, memiliki gagasan, kemudian kita tulis dalam bentuk paragraf. Kenapa dalam bentuk paragraf? Mengapa harus dalam bentuk paragraf? Tidak cukup misalkan dengan kalimat. Karena ide-ide yang kita miliki, yang kita ingin ekspresikan itu biasanya ide-ide yang penting, yang tidak bisa ditulis oleh satu kalimat gitu. Nah, maka harus dalam bentuk paragraf ya. Kemudian yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru. Jadi, mengapa harus ada paragraf? Karena gagasan demi gagasan itu harus disusun ya. Jangan bertabrakan, jangan berbenturan atau redundan ya, tetapi harus disusun. Nah, penyusunannya itu berdasarkan paragraf demi paragraf seperti itu. Kemudian yang ketiga, memudahkan menulis dan pembacaan. Nah, akan baik kalau pembaca paham dengan mudah apa yang telah dituliskan. Sekarang kita masuk ke dalam struktur dari paragraf ya. Yang pertama tadi ada pikiran utama atau juga biasa disebut dengan gagasan utama atau
ide pokok ya. Di dalam sebuah paragraf, gagasan pokok itu dapat diwujudkan dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat pokok atau kalimat topik. Gagasan itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat lain yang disebut kalimat pengembang sehingga membentuk paragraf. Karena baik di dalam setiap paragraf maupun di dalam naskah seutuhnya terdapat proses pengembangan atas satu gagasan pokok sehingga terbentuklah pertautan antara kalimat atau paragraf, pokok paragraf dan kalimat. Gagasan itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat lain yang disebut kalimat pengembang sehingga membentuk paragraf. Ya. Nah, jadi di dalam paragraf ataupun di dalam naskah itu secara utuh itu terdapat proses pengembangan gagasan. Ya. Struktur berikutnya adalah kalimat penjelas. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi kalimat penjelas itu adalah kalimat-kalimat yang bertujuan untuk mengembangkan ya gagasan-gagasan yang mendukung kalimat utama atau mendukung gagasan pokok atau gagasan utama ya. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung di dalam topik. Dalam perincian itu terangkai sejumlah informasi yang terhimpun menurut kerangka dan tahapan tertentu. Dengan menuliskannya dalam kalimat-kalimat penjelas, informasi itu disampaikan secara logis, dijalin secara berurutan, dan ditautkan secara tertib. Kalau struktur itu dilakukan dengan benar, maka makna yang dihadirkan dalam sebuah paragraf akan terbaca dengan jelas. Berikutnya adalah jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada banyak, tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Jadi dalam paragraf itu letak kalimat utama ataupun jadi dalam paragraf itu letak kalimat utama itu bisa berada di awal kalimat, bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf atau campuran. Biasa kita sebut kalau yang di awal paragraf itu paragraf deduktif, kemudian kalau di akhir itu paragraf induktif ya. Kalau campuran itu deduktif induktif ya. Jenis-jenis paragraf lainnya bisa berdasarkan dari karakter tulisannya ya. Itu bisa jenis cerita. Jenis-jenis lainnya bisa berdasarkan dari jenis ceritanya, sifat atau tujuannya. Misalkan paragraf narasi atau naratif ya, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian juga berdasarkan fungsinya dalam karangan itu bisa terdiri dari pembuka, isi, penghubung, dan penutup. Dalam video kali ini, saya hanya akan membahas jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, awal dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Ini yang tadi disebut sebagai deduktif, induktif, lalu campuran. Yang pertama, paragraf deduktif ya. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas atau biasa disebut sebagai umum khusus. Ya. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Era keterbukaan dan kebebasan informasi melahirkan model gerakan sosial baru. Bila dulu gerakan sosial lahir dari gerbong bawah tanah, jalanan, kampus, dan kantor-kantor legislator, kini gerakan sosial lahir dari ruang-ruang maya melalui piranti teknologi digital. Bila dulu gerakan sosial diartikulasikan secara kolektif oleh aktivis, kini gerakan sosial bisa disuarakan secara individual oleh siapapun melalui aneka platform media digital. Ini deduktif, jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ini kalimat pertama ini adalah kalimat utama yang saya cetak tebal. Era keterbukaan dan kebebasan informasi melahirkan model gerakan sosial baru. Nah, kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah kalimat penjelas. Seperti apa model gerakan sosial baru itu dijelaskan bahwa dulu namanya gerakan gerbong bawah tanah
atau jalanan atau kampus, kantor-kantor legislator sekarang itu bisa di mana saja melalui media sosial. Dulu oleh aktivis misalnya, sekarang oleh siapa saja dengan platform media digital. Nah, itu contoh paragraf deduktif. Mudah sekali bukan ya? Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Ini kebalikan dari paragraf deduktif. Jadi paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan gagasan pokok. Jadi ada di akhir kalimat utamanya. Ini juga disebut khusus umum. Contohnya ya, kita baca bersama-sama. Partai politik alih-alih menjadi kawah candra di muka kader, malah menciptakan buzzer untuk membedaki muka para idola dengan bedak palsu, atau malah mencorengi wajah idola lawan agar tampak bopeng. Akhirnya rakyat hanya disibukkan menikmati wajah para idola tanpa harus peduli siapa dan dengan apa wajah. Akhirnya rakyat hanya disibukkan menikmati wajah para idola tanpa harus peduli siapa dan dengan apa wajah idola dibedaki. Glorifikasi, fanatisme, dan pengkultusan pun dilanggengkan. Sebagai sebuah konten yang diproduksi buzzer, kampanye lebih cenderung menghadirkan visualisasi daripada substansi. Barangkali itulah realitas sebuah era yang disebut dramawan Steve Tessick sebagai era pasca kebenaran atau post-truth. Sebuah era yang mengedepankan kesukaan daripada kesejatian. Itu adalah contoh paragraf induktif. Jadi yang di atas itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya ya. Bagaimana tentang perilaku dari buzzer ya, partai politik dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian disebutkan di akhir paragraf itu bahwa itu adalah yang disebut dengan realitas era post-truth atau pasca kebenaran. Itu adalah kalimat utamanya. Jadi ini induktif ya. Kemudian campuran ya. Campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama atau simpulan. Kalimat utama yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Jadi seolah-olah ada dua ya. Jadi di awal dan di akhir. Tapi sebetulnya yang di akhir itu adalah semacam simpulannya ya. Tetapi juga di kalimat awal sudah disebutkan. Jadi paragraf campuran itu diawali dengan ada gagasan pokok ya. Jadi gagasan pentingnya kita sudah tulis di kalimat pertama, kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas, kemudian ditutup oleh gagasan pokok lagi untuk memperkuat atau mendukung argumen atau menyimpulkan argumen yang sudah kita tulis sebelumnya. Mari kita baca contohnya. Fanatisme tetap langgeng karena terkait kapitalisme. Fanatisme yang telah menjadi budaya populer di media sosial menghasilkan cuan yang tak sedikit. Akun-akun fanbase bermunculan. Akun-akun tersebut lahir baik karena didanai maupun yang mandiri, mengandalkan iklan atau endorse. Kalau sudah bicara kapitalisme, moralitas tentu tak terjamin. Alhasil, fanatisme dalam sepak bola Indonesia cenderung bernada negatif daripada positif. Ini di awal bicara tentang fanatisme, itu ide pokoknya bahwa fanatisme itu berkaitan dengan kapitalisme. Lalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, di akhir ditegaskan kembali. Ternyata fanatisme seperti itu akhirnya dipandang negatif ya, bukan positif. Jadi tidak heran kalau misalnya kita lihat secara kontekstual ya, animo atau fanatisme dari supporter sepak bola itu diekspresikannya dengan hal-hal negatif seperti misalnya kerusuhan. Nah, itu sering terjadi ya di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, lalu paragraf yang baik seperti apa? Nah, ini ada kata yang baik, artinya ada kriteria ideal. Saya akan jelaskan pada video berikutnya. Jadi tonton terus video-video pembelajaran pada kanal YouTube Learning Teknokrat. Jangan sungkan untuk memberi tanda suka, like, memberi komen, serta membagikannya kepada teman-teman lainnya. Ini referensi yang bisa Anda telusuri ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.